Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Adaptasi ada beberapa macam, di antaranya adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi sangat penting bagi makhluk hidup. Apabila makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka yang terjadi ialah tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Apa tujuan dari adaptasi? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan makanan. Yang ketiga, melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Yang keempat, melestarikan keturunan atau berkembang biak. Jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Morfologi ini dapat dilihat langsung oleh mata kita. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 5 berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya. Yang pertama ada tumbuhan hidrofit, lalu xerofit, hygrofit, epifit, dan halofit. Hidrofit yaitu tumbuhan yang hidup di air. Contohnya teratai atau juga eceng gondok. Untuk xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering atau kurang air. Contohnya kaktus. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah basah atau lembab. Contohnya lumut ataupun talas. Epifit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Contohnya adalah pohon anggrek. Dan halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya pohon bakau. Adaptasi pada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit melakukan adaptasi dengan bentuk daunnya yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Batangnya berongga berisi air sehingga dapat mengapung di atas air, dan akarnya yang relatif panjang. Akarnya berserabut dan berbulu untuk menyerap zat hara dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah eceng gondok dan teratai. Adaptasi pada tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit memiliki daun yang tebal dan sempit untuk mengurangi penguapan. Pada kaktus, daunnya berbentuk duri. Batangnya tebal dan memiliki jaringan spons untuk menyimpan air, serta akar yang panjang untuk mencari air dalam jangkauan yang luas. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus dan buah naga. Adaptasi pada tumbuhan hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah basah atau hygrofit memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, serta ujung tulang daun yang berlubang untuk gutasi atau meneteskan air. Tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan tingkat kelembapan tinggi, misalnya di ekosistem hutan hujan tropis. Contoh tumbuhan hygrofit tersebut antara lain tumbuhan paku, tumbuhan kemunting, tumbuhan lumut,
daun ungu, keladi atau talas, dan dedalu. Adaptasi pada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain karena dia tidak bisa hidup dengan media tanah. Epifit itu tidak merugikan tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya karena dia membuat makanan sendiri dan tidak mengambil makanan inangnya. Tumbuhan epifit akan beradaptasi dengan membentuk beberapa bagian jaringan yang menggelembung. Jaringan yang menggelembung ini digunakan untuk menyimpan air. Contoh tumbuhan epifit adalah anggrek. Adaptasi pada tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit diantaranya mempunyai akar yang sangat kuat dan separuh badannya biasanya tergenang di air. Akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contohnya tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau mempunyai akar yang kuat dan kokoh untuk menahan ombak di pantai. Akar tersebut disebut dengan akar tunjang atau stiff. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah bentuk adaptasi dari tumbuhan melalui fungsi organ-organ di dalam tubuhnya. Jadi, kita tidak bisa melihatnya dari luar. Berikut adalah tumbuhan yang beradaptasi secara fisiologi. Yang pertama adalah kantong semar. Kantong semar memiliki organ yang dapat menghasilkan nektar yang menarik perhatian serangga untuk menjebak, dan organ tersebut dapat menghasilkan cairan yang mempermudah konsumsi serangga agar mudah diambil nitrogennya. Lalu ada juga Rafflesia arnoldi. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantu penyerbukan. Ada juga Venus flytrap. Venus flytrap mengeluarkan nektar yang harum bagi serangga untuk memikat serangga untuk hinggap di daun Venus yang terbuka. Dan saat serangga hinggap di daun Venus yang terbuka dan menyentuh rambut-rambut halus di dalamnya, daun Venus yang terbuka akan tertutup dengan cepat. Ketiga, tumbuhan ini merupakan tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Adaptasi tingkah laku contohnya bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Lalu ada juga putri malu. Bunga putri malu beradaptasi dengan cara menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya. Dengan mengatup atau menutup daunnya, maka hewan pemakan tumbuhan akan mengira bahwa tumbuhannya sudah layu. Putri malu akan menutup daunnya jika daunnya disentuh, ditiup, atau terkena suhu yang panas. Selanjutnya, ada adaptasi tingkah laku pada pohon randu, pohon jati, pohon mahoni, pohon akasia, dan pohon albasia. Pohon-pohon tersebut mengalami proses meranggas atau menggugurkan daun, di mana merupakan upaya penyesuaian tingkah laku yang dilakukan oleh pohon-pohon tersebut untuk bertujuan mengurangi penguapan yang berlebihan pada musim kemarau. Penguapan tersebut terjadi di daun, sehingga daun pohon perlu digugurkan. Apabila daun tidak digugurkan, maka pohon bisa mati karena penguapan terus-menerus, sedangkan pasokan air di tanah sangat sedikit.
Kemudian, adaptasi tingkah laku pada pohon jagung, pohon tebu, dan pohon pisang. Tumbuhan-tumbuhan tersebut menggulungkan daunnya pada musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Daun tumbuhan yang lebar akan memudahkan terjadinya penguapan air di cuaca panas. Oleh karena itu, pada saat cuaca panas, daun akan menggulung untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku pada pohon salak, pohon mawar, dan putri malu. Tumbuhan tersebut mempunyai duri pada bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Duri ini berguna sebagai pelindung dari musuhnya. Adaptasi tingkah laku pada pohon karet, pohon nangka, dan pohon kamboja. Jenis-jenis tumbuhan tersebut melakukan adaptasi tingkah laku dengan mengeluarkan getah. Getah ini dapat menempel ke tubuh hewan-hewan yang mengganggunya sehingga mereka tidak jadi memakan bagian dari tumbuhan tersebut. Lalu ada pohon bambu. Pohon bambu melindungi diri dengan bulu yang akan menimbulkan rasa gatal bagi makhluk hidup yang ingin menyerangnya. Ini adalah sebagian contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Kalian bisa menemukan banyak contoh lainnya di internet atau sumber-sumber yang lainnya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini.